مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala duka hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan. Air Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rusulahu bil huda wa dinil haq liudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah puja dan puji syukur karena sampai hari ini, sampai saat ini kita masih mendapatkan berbagai macam kenikmatan, termasuk kenikmatan kesempatan dan kesehatan, kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita masih dalam jalan yang insya Allah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga terlimpah kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melaksanakan kajian online ICAI yang ke-22, betul Pak Amrin ya. Jadi sudah 22 kali kajian online yang diselenggarakan oleh ICAI. Dan kali ini kita akan mengambil satu topik yang cukup menantang gitu ya bagi industri asuransi dan peluang gitu. Jadi nanti kita akan membahas dengan tema pada sore hari ini adalah peluang dan tantangan wakaf asuransi syariah. Pada kesempatan kali ini, insya Allah nanti akan ada beberapa pencara hebat yang menguasai masing-masing aspek dari wakaf, yaitu yang pertama Profesor Dr. Nurul Huda dari Pengurus Badan Wakaf Indonesia. Kemudian insya Allah ada Bapak Muhammad Musa, Wakil Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, TOMES, Kota Bekasi. Kemudian ada Ibu Dr. Nina Mutrika, salah satu anggota bidang hubungan antar lembaga dan literasi Islamic Insurance Society. Dan beliau juga aktif di salah satu joint venture full-fledged asuransi syariah, asuransi jiwa syariah di Indonesia. Pada sore hari ini ada beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama kita akan lakukan pembukaan, kemudian nanti ada sambutan dan ada pemberian materi nanti dari masing-masing pemateri, dan nanti terakhir ada tanya jawab. Dan kita akan tutup acaranya pada insya Allah sekitar jam 5.30. Baik, kita mulai acara pada sore hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, apa yang kita lakukan pada sore hari ini termasuk sebagai satu ibadah, yaitu thalabul ilmi, dan insya Allah pada bulan Ramadan ini pahalanya akan berlipat ganda gitu. Baik, untuk menyingkat waktu, kita akan memasuki acara yang berikutnya, yaitu sambutan dari Pak Amrin selaku founder dari ICAI. Ya, kami persilahkan kepada Pak Amrin untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'du. Mari kita panjatkan puji syukur kita pada Allah SWT pada hari ini, hari ke berapa? 16 sekarang ya. Ramadan
Ya, mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, baik saum kita, tilawah kita, sholat tarawih dan sholat tahajud kita diterima Allah SWT. Ditambah hari ini dan ini kita sedang adakan kajian, mudah-mudahan kajian hari ini ya merupakan catatan amal ibadah kita ya di bulan suci Ramadan sebagai salah satu bentuk sumbangsi kita terhadap industri asuransi mengenai literasi asuransi syariah ya, mudah-mudahan nanti banyak manfaat bagi teman-teman kita. Dan kita lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Saiful ya untuk membuat saya bersedia menjadi moderator dari Islamic Insurance Society, kemudian kepada Pak Profesor Nurul Huda dari Badan Wakaf Indonesia, terima kasih Prof, ini yang kedua kalinya, kemudian kepada Bapak Dr. Muhammad Musa ya dari Wakil Ketua Masyarakat Indonesia di Bekasi, dan Ibu kita Ibu Nina Mudrika, terima kasih atas waktunya berbagi pengalaman kita. Bapak Ibu, grup ICA merupakan grup WA ya, di mana kita ingin berusaha untuk mengikat para sindikawan asuransi ya, khususnya asuransi syariah, pada umumnya asuransi umum ya, untuk menjadi satu wadah gitu. Untuk itu kita melakukan kegiatan kajian online tiap bulanan ya. Mudah nanti saya mohon masukan dari teman-teman dari grup asuransi ICAI bulan tema-tema apa yang menarik untuk kita bahas, dan narasumbernya siapa yang akan kita minta bantu gitu ya. Baik, pada hari ini mudah-mudahan sesuai dengan Ramadan kita bicara masalah wakaf kaitannya dengan asuransi, terutama asuransi syariah. Mudahan kita dapat pencerahan dari para narasumber kita, dapat kita pakai untuk dalam kegiatan usaha asuransi kita. Demikian saja sebenarnya saya. Terima kasih Pak Saiful ya waktunya. Yang saya tutup ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Amrin untuk sambutannya pada sore hari ini. Untuk menyikat waktu, kita akan langsung menyampaikan materi gitu ya, bahas materi yang hari ini sudah hadir para para senior-senior kita dan para expert-expert di bidangnya masing-masing, sehingga insya Allah kajian peluang dan tantangan wakaf asuransi di Indonesia, syariah di Indonesia saat ini mendapatkan hasil yang baik dan mungkin memberikan kontribusi atau ada usulan-usulan ataupun nanti diskusi yang mendukung terwujudnya produk wakaf ini. Baik, untuk yang pertama akan kami sampaikan pemateri yang pertama, yaitu Profesor Nurul Huda, yaitu anggota Badan Wakaf Indonesia, Ketua LSP PWI, dan Wakil Rektor 4 Universitas Yarsi. Beliau akan mengambil satu tema, yaitu kebijakan, regulasi, dan potensi pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Kami persilahkan kepada Prof. Huda, Nurul Huda, untuk menyampaikannya. Waktunya sekitar 20 menit ya, mohon untuk ini dimaksimumkan. Kami persilahkan Pak Prof. Nurul Huda. Baik, suara saya terdengar? Terdengar Pak. Baik ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Pak Saiful, Pak Amrin ya, kesempatan itu. Izin boleh dibantu share screen Mbak Dwina? Masih disable, Prof? Oh, tolong dibantu, bisa dikasih ke Dwina ya untuk share screen. Bisa dibantu co-host yang Dwina ya, Dwina Repli. Dia bisa. Belum, Prof. Kalau belum bisa ya sambil saya jelaskan aja ya. Sudah bisa belum? Belum, Win? Pak Amrin, bisa dibantu Pak Amrin. Silakan Prof.
Ya, baik, makasih. Bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena dua hal ya Waalaikumsalam. yang kita lihat dua hal terkait dengan masalah wakafnya, yang kedua terkait dengan asuransi. Jadi saya lihat nanti ada Pak Musa, ada Bu Nina. Nah, Bu Nina mungkin dengan Pak Musa lebih kepada aspek terkait dengan asuransinya nanti. Ya, saya pendidikannya sisi wakafnya. Nah, next slide ya. Yang pertama ketika next slide ya. Oke ya. Nah, ini kalau kita bicara terkait dengan agak nggak bisa ya Win, agak besar nih tampilan. Oke. Bukan dari saya, Prof. Oh, oke. Baik ya. Jadi terkait dengan masalah ekosistem di wakaf nasional itu, ini pihak-pihak yang terkait ya. Jadi ada nanti tentu ada BUI sendiri, ada Kemenak, ada Kemenkyu, BI, KNKS, OJK. Ini dari Pak Musa nanti ya, ATR BPN, ada Asosiasi Nazir Indonesia, kemudian ada Forum Wakaf ya, ada Nazirnya, ada Wakif maupun Kale, sampai tentu ada nanti Majelis Ulama ya. Next slide. Ya, next slide. Ya. Nah, ini kinerja perwakafan di Indonesia ya. Jadi 2023 alhamdulillah indeks wakaf kita di angka 0,301. Ini mengalami peningkatan ya dibandingkan dengan 2022 yang sebesar 0,274. Nah, ada peningkatan kinerja dunia perwakafan secara nasional yaitu sebesar 9,85%. Ya, ini tentu sebuah perjuangan yang signifikan ya untuk meningkatkan kinerja perwakafan secara nasional. Next slide. Ya. Nah, berikutnya, next slide. Ya. Nah, ini kalau dilihat per provinsi perkembangannya. Jadi ya di tahun 2023 ya itu provinsi Aceh yang masuk ke dalam nomor 1 ya. Jadi Aceh masuk ke dalam nomor 1 dari sisi ranking ya. Ada 8 provinsi yang mempunyai ranking atau kategori sangat baik. Kemudian ada 8 juga yang baik, selebihnya cukup dan ada 2 yang kurang. Nah, ini komposisi kinerja perwakafan kita di tahun 2023. Next slide. Nah, ini yang diukur dalam pengukuran kinerja wakaf itu. Jadi ada 6 ukuran, yaitu ada kelembagaan atau institusi, yang kedua ada sistem, yang ketiga ada regulasi, yang keempat ada dampak atau impact, dan yang kelima ada proses, dan 6 ada hasil. Dari ke-6 tersebut, yang menjadi yang dominan ya sebutlah demikian ya. Yang dominan itu adalah untuk nomor 1 kelembagaan 34% bobotnya. Nah, kemudian yang sistem itu ada 22,92% dan regulasi ada 22,26%. Nah, ini yang menjadi indikator cara kita mengukur kinerja perwakafan secara nasionalnya. Nah, next slide ya. Ya, oke. Nah, ini adalah overview ya wakaf. Jadi kalau dilihat dari institusi, saat ini ada BWI yang sifatnya tentu di pusat 1, ada BWI untuk provinsi, ada BWI kabupaten kota, sehingga jumlahnya kurang lebih 296. Ya, di LKSPWU itu lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Jadi LKSPWU itu ada 47 jumlah perbankan syariah dalam kategori 1 yang bank umum syariah, yang kedua unit usaha syariah, yang ketiga BPRS, yang keempat itu adalah BPD, baik yang unit ataupun yang full pledge. Yang full pledge itu seperti BRK ya, Abang Riau Kepulauan Syariah. Nah, kemudian kalau dari sisi tanah, lokasi tanah, nah dan nazir tanah wakaf itu ada kurang lebih 440.512. Ya, jadi 440.000. Nah, kemudian jumlah nazir wakaf uang sendiri itu ada kurang lebih 432. Nah, ini gambaran perwakafannya. Kemudian untuk capaiannya di 2023 itu
sudah ada 25.755 sertifikasi tanah wakaf. Nah, yang kedua ada akta ikrar wakaf ya. Jadi yang sifatnya sudah digital. Jadi sebanyak 3.263 dan seterusnya. Ya, cuma persoalannya di mana? Persoalannya dari jumlah wakaf tanah tersebut ya hampir boleh dikatakan terbesar itu adalah yang digunakan untuk masjid ada 43,51%, untuk sekolah ada 10,77% dan untuk makam 4,35%. Ya, ini gambaran terkait dengan posisi tanah ataupun wakaf tanah. Next slide. Nah, kemudian yang berikutnya, next slide. Ya, ini gambaran wakaf yang namanya wakaf uang, ya, ataupun nanti wakaf melalui uang. Jadi Badan Wakaf Indonesia itu bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, ya, untuk menempatkan dana abadi kampusnya itu di dalam bentuk apa wakaf. Ya, jadi yang pertama itu adalah dari ITS, itu ada di awalnya adalah 50 miliar yang ditempatkan, ya. Tapi sampai hingga saat ini ada 76,8 miliar, IPB ada 250 miliar, PTN di Jabar ya, kalau boleh saya sebutkan itu adalah ITB ya 300 miliar, kemudian dari Unpad ada 50 miliar. Kemudian dari perguruan tinggi lain, ini baru saja nih saya kebetulan pas lagi ada acara, baru saja komitmen dan langsung diserahkan itu dari UT ada kurang lebih 150 miliar. Nah, ini perguruan tinggi yang sudah berkontribusi menempatkan dananya untuk dikelola dengan pendekatan wakaf. Next slide. Nah, sekarang next slide. Nah, kita bisa lihat ini contoh aja teman-teman sekalian ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat contoh di sebutlah Harvard University, mereka memang tidak menyebutnya wakaf, mereka menyebutnya adalah endowment fund. Ya, jadi kita bisa lihat dana endowment fund-nya sangat tinggi di sana. Ya, bahkan boleh dikatakan 37% kebutuhan dari operasional Harvard itu dia ditopang dari apa? Dari endowment fund-nya. Jadi kurang lebih kalau kita konversi 763 triliun itu dana operasional Universitas Harvard itu di apa namanya didukung oleh yang namanya endowment fund atau kalau di kita sebut dengan istilah wakaf. Next slide ya. Ya. Nah, ini sebuah keberhasilan ya yang dari Badan Wakaf kita mendapatkan penghargaan daripada IDB ya karena kita menerbitkan produk wakaf yang pertama di dunia ya yaitu yang disebut dengan CWLS Cash Wakaf Ring Sukuk. Waktu itu kita terbitkan dengan nominal 50,8 miliar alhamdulillah ya dan itu di tahun 2000 tahun 2000. Nah, kita baru dapat penghargaannya tahun 2023. Ya, jadi 2023 kita dapat penghargaan, alhamdulillah itu dapat dana 1,5 M dan baru saja juga sekali lagi dana itu diwakafkan ya dari hasil hadiah yang kita dapatkan dari IDB Islamic Development Bank ya. Next slide. Ya. Nah, ini yang saat ini sedang dikembangkan. Ya, mau tidak mau dunia wakaf harus masuk ke area digitalisasi, dunia platform dan lain sebagainya. Nah, saat ini di bulan Oktober 2023 kemarin dalam acara ISEP yang digelar oleh BI, maka Wakil Presiden sudah melaunching yang namanya Satu Wakaf. Jadi Satu Wakaf ini bukan hanya dia sebagai platform digital, tetapi dia berfungsi adalah menyatukan seluruh potensi kekuatan wakaf. Nah, di sini dapat para nazir-nazir berkolaborasi untuk memproduktifkan aset wakaf yang selama ini memang untuk wakaf tanah banyak yang idle. Ya, disitulah kemudian diproduktifkan dengan kita membantunya dengan pendekatan satu wakaf itu. Next slide. Nah, apa yang dilakukan oleh satu wakaf? Next slide. Nah, ini ya yang tadi saya sampaikan ya kita di launching ya di bulan Oktober pada saat acara ISEP tahun 2023 di GICC-nya ya. Nah, next slide. Ya. Nah, next slide.
Nah, ini problemnya ya. Nah, jadi kalau dikatakan indikasi problem yang ada ya saat ini ada kurang lebih 99,9% lah dari 400 lokasi tanah itu masih belum produktif. Ini jadi masalah. Nah, yang kedua apa yang menjadi masalah di dunia perwakapan Indonesia saat ini kompetensi nazir. Ya, walaupun kita sekarang sudah memiliki alhamdulillah yang namanya sertifikasi kompetensi bagi nazir. Ya, sudah ada kurang lebih 4.002 ya, 4.200 nazir yang sudah disertifikasi. Nah, nanti kalau mau ikut boleh tuh ya, Bu Nina ya, Pak Amrin, nah boleh ikut sertifikasi BNSP khusus untuk wakaf ya. Nah, jadi yang ini Pak Saiful itu pesan sponsor ya, ajakan Insya Allah, ya. insya Allah. Ya. Yang ketiga apa pendanaan wakaf ya. Jadi sulit dapat mendapatkan dana wakaf karena masih dianggap dan tanda petik tadi belum begitu menarik. Nah, yang keempat adalah kolaborasi. Karena selama ini para nazir atau pengelola wakaf itu bekerja sendiri. Empat persoalan ini kita pecahkan dengan satu solusi yang tadi namanya adalah satu wakaf tadi. Maka disebut dengan satu wakaf. Ya, jadi semua persoalan yang kita identifikasi ada empat ini maka diselesaikan dengan pendekatan wakaf. Next slide. Ya, next slide. Ini langkah kita di tahun 2024 sekarang sampai dengan 2029. Langkahnya adalah memposisikan wakaf itu sebagai pilar pertumbuhan dan ketahanan ekonomi. Ada pilar-pilar yang utama yang saya akan sampaikan. Yang pertama, mengelola aset wakaf secara profesional. Nah, disitulah yang tadi saya katakan dibutuhkan yang namanya sertifikasi kompetensi bagi nazir. Yang kedua, melakukan inovasi. Nah, ini yang menjadi titik tolak kita untuk mengembangkan produk wakaf itu sendiri. Jadi melakukan inovasi dan diversifikasi terhadap aset wakaf. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tadi sinergi atau kolaborasi antara stakeholder wakaf yang di awal sudah saya sampaikan ya, jumlahnya ada kurang lebih 14 stakeholder wakaf yang terintegrasi dia sifatnya. Next slide. Nah, berikutnya kita bisa lihat apa namanya langkah-langkah konkret lah ya yang harus dilakukan ke depan untuk dunia perwakapan. Ini undang-undang wakaf sudah terlalu lama, perlu harus ada di amandemen. Kita punya undang-undang nomor 41 tahun 2024. Ya, tentu sudah saya katakan harus sudah disesuaikan dengan kemajuan perwakapan yang ada saat ini. Nah, yang kedua, mohon maaf masalah teknis PPAIW itu di dalam wakaf harus ada pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Kalau wakafnya tanah, maka PPAIW-nya adalah KUA. Kalau wakafnya adalah wakaf uang, maka PPAIW-nya itu adalah pejabat bank, dalam hal ini setara kepala seksi. Ya, nah, ini yang poin yang kedua. Poin yang ketiga, digitalisasi wakaf. Nah, sekarang semuanya dilakukan ya, karena saya katakan sekali lagi tidak punya pilihan kita, dunia wakaf juga harus masuk ke dalam digitalisasi wakaf. Kemudian yang keempat, ada undang-undang baru. Ini berkait juga di dalamnya ada undang-undang yang kita sebut dengan undang-undang P2SK. Ya, jadi di mana di dalam undang-undang P2SK itu nanti, ini Pak Musa nanti ya lebih bisa detail menjabarkan. Ada yang namanya bank syariah itu bisa sebagai nazir wakaf uang. Jadi sekali lagi seorang bank syariah bisa menjadi nazir wakaf uang. Selama ini sebagai apa? Sebagai LKS PWU, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Kalau dia sebagai nazir berarti dia sebagai pengelola. Nah, kemudian yang ketiga, perlunya lembaga penjamin pembiayaan pengembangan aset wakaf. Nah, ini yang nggak ada. Karena perlu dipahami, aset wakaf itu baik berupa tanah misalnya nggak bisa dijual, nggak bisa dihibahkan, nggak bisa diwariskan, nggak bisa dijaminkan pula. Ya, karena itu ketetapan di dalam undang-undang. Nah, ini makanya dibutuhkan lembaga penjamin pembiayaan dan pengembangan aset wakaf. Ya, kemudian juga tentu pendayagunaan aset wakaf skala nasional perlu dikembangkan. Ormas itu punya aset wakaf cukup banyak sekali. NU, ya, Muhammadiyah, ya, dan yang lainnya. Next slide, ya. Sekarang saya next slide, boleh. Jadi ini contoh teman-teman sekalian. Jadi jangan lagi sekarang bayangin bicara wakaf itu 3M tadi.
Jadi sekarang kita udah punya rumah sakit mata berbasis wakaf di Ahmad Wardi. Ini kita apa namanya? Kita supporting dananya dari hasil boleh disebut dengan diskonto dan bagi hasil dari cash wakaf link sukuk yang 50,3 miliar itu kita mendapatkan sesuatu tentu bagi hasil dan diskontonya. Nah, itu yang kemudian ditempatkan di rumah sakit. Kemudian juga ada teman-teman dari Dompet Dua apa, dia punya rumah sakit juga di daerah Parung, ya. Kemudian ini lagi berkembang, udah ada 7 cabang klinik gigi Medikits, ya. Ini juga basisnya juga adalah wakaf, ya. Next slide. Nah, kemudian berikutnya lagi, next slide. Nah, ini contoh, ya, ada juga rumah makan berbasis wakaf Ampera. Kalau ke Bandung boleh tuh mampir ya Pak Saiful. Ya, nah, jadi nanti kita rekomendasikan itu rumah makan berbasis wakaf. Jadi sambil berwakaf kita makan di sana. Ya, nah, jadi itu ada, kita kemudian ada Ina Cookies, ya, itu juga dibiayai atau basisnya juga pengembangannya adalah dengan pendekatan wakaf. Nah, jadi saya mau katakan variasinya bukan hanya di sektor keuangan, di sektor real, wakaf sudah mulai bergerak dengan variasi produk yang sangat beragam saat ini. Next slide. Nah, berikutnya lagi kalau kita lihat ini contoh hasil business matching yang dilakukan oleh satu wakaf. Ya, jadi kita membuat yang namanya rumah sakit, kemudian food court, ya, food court, kemudian kafe dan masjid. Nah, itu luas tanahnya 5.000 meter persegi dengan pendanaan 25 miliar. Nah, ini yang kita lakukan bisnis matchingnya. Ada juga nanti peternakan ayam domba, sapi dan pesantren, ya. Kemudian agro farm, industri pesantren, ini juga sudah berjalan, ya. Nah, ini yang sudah berhasil direalisasikan dengan pendekatan satu wakafnya. Next slide. Ya, next slide. Nah, ini yang lagi, ya, ini juga ada pisang Cavendish di daerah Solo, ya. Nah, kita tanamkan tanah wakaf yang tadinya tidak produktif 1 hektar, kita buat pisang Cavendish dengan pembiayaan kurang lebih hampir mendekati 100 juta. Ya, nah, kemudian juga ada yang lainnya, peternakan domba itu juga menjadi hasil kolaborasi yang saat ini terus kita tambah terus proyek-proyeknya. Jadi tanah-tanah wakaf yang tidak produktif tadi kita buat menjadi produktif dengan kita carikan investornya, dengan kita carikan mitranya, sehingga yang tidak produktif itu menjadi produktif. Next slide. Next slide. Nah, sekarang berikutnya, ya. Nah, ini ada produk yang lain. Next slide. Nah, ya, ini komitmen, ya, dari 15 najir dengan 18 najir yang secara online membuat wakaf produktif. Jadi kalau dalam dunia wakaf, izin saya menyebutnya dengan istilah nggak boleh kita bermusyabakah. Bermusyabakah itu kalau Pak Amrin dia berlomba-lomba. Ya, kalau berlomba itu ada yang kalah, ada yang menang. Nah, nggak boleh kita di wakaf. Maka kita pakai namanya muawanah. Muawanah itu bersinergi, berkolaborasi. Jadi nggak boleh ada saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang terus kita bangun, ya, secara esensial dalam perwakafan di Indonesia. Next slide, teman-teman. Ya, sedikit lagi. Nah, ini saya mau masuk dengan produk yang akan kita bahas. Nah, ini wakaf saham, teman-teman. Ini udah bergeser, saya bergeser ke sektor keuangan. Kita juga udah punya yang namanya wakaf saham. Tentu syaratnya harus ditempatkan di saham-saham syariah seperti indeks saham syariah Indonesia, JI 30, JI 70, ya, dan indeks saham syariah yang lainnya. Nah, jadi artinya itu bisa diintegrasikan namanya. Jadi antara kita paham wakaf itu adalah Islamic Social Finance, sedangkan saham itu adalah Islamic Commercial Finance. Kita integrasikan kedua produk itu, ya. Nah, ini menjadi sangat menarik bagi para investor. Next slide. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Next slide. Nah, 2 lembar lagi kalau nggak salah, ya. Oke. Nah, ini ketika bicara wakaf manfaat asuransi, ya. Nah, jadi perlu harus dipahami ada 2 di sana. Tentu wakafnya belum terwujud, dia baru berupa semacam istilahnya wa'ad, ya, janji untuk menyerahkan, ya, dari manfaat yang akan diperoleh dari asuransinya. Jadi tentu ini sangat dimungkinkan. Hanya memang jangan lupa nggak boleh semuanya
diwakafkan. Nah, kenapa nggak boleh semuanya? Dia hanya boleh sepertiga, karena 2/3 tentu untuk ahli waris. Nah, jadi wakaf manfaat asuransi ini tentu buat si nazir memang hasilnya nanti ketika si wakif itu sudah tidak ada, baru wakafnya bisa dieksekusi. Ya, jadi alhamdulillah sekarang udah banyak teman-teman dari Islamic Insurance ya yang kemudian sama-sama mengembangkan yang namanya wakaf manfaat asuransi ini. Ya, saya kira banyak yang lainnya teman-teman. Nanti misalnya kalau saya sebutkan ada namanya security crowdfunding ya berbasis wakaf, itu juga udah ada teman-teman. Ya, jadi kita selalu berusaha untuk melakukan inovasi terkait dengan produk-produk wakaf baik di sektor keuangan ataupun di sektor realnya. Saya kira begitu Pak Saiful. Kelewatan waktunya Pak Saiful enggak ya? Enggak, Pak. Cukup, Pak. Oke. Baik, saya kira itu. Sekali lagi terima kasih. Nanti kalau manfaat asuransi wakafnya itu Bu Nina dengan Pak Musa ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Dr. Nurul Huda yang telah memberikan gambaran secara umum tentang wakaf di Indonesia, dan tadi juga ada beberapa contoh tentang perkembangan wakaf di Indonesia gitu ya. Kita tahan dulu untuk pertanyaannya apabila ada pertanyaan untuk terkait dengan materi Prof. Nurul Huda, karena nanti kita akan berikan di sesi terakhir. Kita akan berikutnya ke Bapak Muhammad Musa gitu ya, dengan topik yang disampaikan adalah industrial reform industri perasuransian syariah di Indonesia. Sudah ada di link ya Pak Amrin ya, Pak Musa ya. Sudah. Assalamualaikum Pak Musa. Alhamdulillah udah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Pak ya. Ya Pak, ini ya, alhamdulillah. Dibantu di share atau Pak Musa bisa share sendiri bisa kalau berkenan. Coba ya. Coba. Ya. Ini belum bisa nih. Host belum disable bisa. Partisipan. Sebenarnya tidak jadi hostnya sebentar. Co-host. Oh belum ya Pak Musa? Iya belum bisa share screen saya. Amrin mau dikasih akses atau dari tim Pak Amrin ya? Nah ini aja nih. Silakan Pak Musa. 20 menit Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amrin, Pak Saiful, dan teman-teman semuanya. Bicara mengenai asuransi tadi Pak Profesor Nurul Huda, guru saya itu beliau sudah menyampaikan terkait dengan wakaf. Gitu. Nah saya mungkin dari sisi asuransinya. Nah saya sengaja menyampaikan ini karena memang sebenarnya ini data-data yang saya miliki adalah data-data dari OJK. Cuma memang dalam hal ini saya mengatasnamakan mewakili sebagai wakil dari masyarakat ekonomi syariah Kota Bekasi. Sebab kalau misalnya OJK mungkin saya perlu disposisi dari pimpinan. jadi ini kan karena alhamdulillah juga udah di luar jam kerja ya. Jadi insya Allah bisa. Nah ini ada 3 pembahasan kita terkait dengan industri reform perasuransian syariah di Indonesia. Yang pertama kita bahas terkait dengan tren keuangan syariah, gitu ya, dan takaful dunia, kemudian tren industri perasuransian syariah Indonesia, industri reform industri perasuransian syariah. Ini ada 3, tapi mudah-mudahan ini bisa cukup waktu kita. Nah, kalau berbicara mengenai tren jasa keuangan syariah dan takaful dunia, kalau di internasional memang disebut dengan takaful ya. Maka dalam hal ini memiliki proporsi yang memang masih kecil ya, sekitar 0,9% dari total aset dan kontribusi jasa keuangan syariah dunia. Nah, nilainya itu 3,25 triliun. Nah, data ini data 2022. Kemudian
bertumbuh pesat 16,1% year on year. Nah, di sini coba dilihat ini Ustaz Amrin ya. Baik, terus Ustaz. Terus. Terus Ustaz. Nah, ini kita ada beberapa perbandingan. Pertama dari Islamic Banking, Islamic Capital Market, dan takaful. Nah, secara growth year on year itu Islamic Banking 6,9%. Kemudian Islamic Capital Market growth-nya year on year 6,1. Nah, tapi yang cukup membanggakan buat kita insan asuransi syariah, perasuransian syariah, maka growth year on year-nya itu 16,1%. Jadi kita jauh meninggalkan Islamic Banking dan Islamic Capital Market. Hanya saja kalau berbicara mengenai market share, nah ini data saya ambil dari Islamic Finance Services Industry Report, Stability Report 2023. Nah, kalau bicara market share, maka Islamic Banking 69,3%, kemudian Islamic Capital Market 29,8%. Nah, ini yang cukup agak butuh effort kita gitu ya. Jadi kita masih di bawah 1%, tepatnya 0,9% untuk market share-nya. Kemudian lanjut, nah ini data rincinya ya, data rinci dari yang tadi saya sampaikan di atas bahwa kalau Asia Tenggara memiliki peluang yang sangat besar dengan total aset syariah, kita berada total syariah itu di nomor 2 ya, terbesar di dunia setelah Timur Tengah. Kontribusi takafulnya itu nilainya 6 miliar. Nah, ini bisa kita lihat di tabel ya. Kemudian lanjut, kontribusi dari takaful dalam 1 dekade terakhir terus bertumbuh mencapai 30 miliar di tahun 2022. Kemudian kemudian bertumbuh pertumbuhan year on year-nya 16,1%. 16,1%. Dan CAGR ini compound annual growth rate, CAGR, tingkat pertumbuhan per tahun dalam rentang periode waktu tertentu. Nah, ini berapa? 6,4%. Kemudian lanjut, dalam hal ini Indonesia, Pak Saiful, Pak Amrin, Ustadz Nur Huda, dan Ibu Dina dan teman-teman lainnya, Ibu Nina. Ini kalau kita lihat, Indonesia itu populasi muslimnya terbesar di dunia. Ini potensi sebenarnya, apalagi nanti kalau ada istilahnya bonus demografi ya. Bonus demografi itu sebenarnya anugerah ya kalau menurut saya. Bukan musibah ya Bu Nina ya. Tapi bonus demografi itu sebenarnya anugerah, karena jadi potensi besar buat kita yang mayoriti adalah umat Islam. Nah, ini kita lihat memang di sini kita berada pada 0,24 takaful contribution growth rate by country in 2022. Kita baru 0,24 ya kontribusinya. Kemudian dengan pertumbuhan PDB Indonesia yang cukup pesat, tentu menjadi tantangan dalam peningkatan proporsi asuransi terhadap sektor lain. Nah, ini kita bisa lihat, kita berada di antara Tunisia dan Turki, 4%. 4%. Nah, bagaimana tren industri perasuransian syariah di Indonesia? Nah, Pak Saiful, Ustadz Amrin, dan teman-teman, Bu Nina,
Pak Profesor, ini terdapat 23 pelaku PPDP. Nah, PPDP syariah ini maksudnya gini, Pak. Kita kan sekarang di OJK bukan IKNB lagi namanya. Jadi kita memang sudah difokuskan berdasarkan Undang-Undang P2SK itu IKNB itu terbagi tiga. Jadi ada penambahan 2 kepala eksekutif di Dewan Komisioner. Nah, kalau PPDP ini berarti dia sudah difokus pada perasuransian, penjaminan, dana pensiun. Nah, terdapat 23 pelaku PPDP syariah dengan 9 perusahaan plus 21 UUS, Pak Saiful. UUS asuransi jiwa syariah dan 6 perusahaan plus 19 UUS asuransi umum syariah. Nah, ini kita bisa lihat datanya di tabel ya. Ini memang di tabel itu ada perusahaan asuransi dan dana pensiun ya, dan 1 penjaminan yang nomor 7. Nah, kalau yang asuransi itu yang di 1, 2, 3. Sama nomor 3-nya reasuransi. Kemudian total aset PPDP syariah mencapai nilai 61,96 triliun. Data per Januari 2024. Dengan proporsi asuransi syariahnya sebesar berapa? 71,39% dengan nilai 44 triliun. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Asuransi yang nomor 1, 2, asuransi jiwa dan asuransi umum. Reasuransi nomor 3 dan selebihnya itu adalah dana pensiun, DPPK, DPLK, dan penjaminan syariah terakhir. Nah, berikutnya, market share PPDP syariah dibandingkan dengan seluruh aset PPDP konvensional adalah sebesar 2,34% Januari. Nah, ini ini sudah market share secara 3 industri ya, Pak Saiful ya. Karena memang sekarang kan posisi saya di pengembangan PPDP, pengembangan perasuransian, penjaminan dana pensiun. Nah, posisi saya di satker ini gitu. Nah, makanya ini datanya pun juga mix antara 3 sektor tadi, perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita mencoba melakukan industrial reform industri perasuransian syariah. Ini kita udah fokus pada industri syariah. Nah, sini kita bisa lihat Pak Saiful, Pak Ustadz Amri dan teman-teman. Ini penetrasi dan densitas asuransi kita ASEAN gitu ya. Ini kita bisa lihat kalau densitas itu berarti kan premi dibanding populasi, jumlah populasi di Indonesia ya. Kalau penetrasi berarti premi dibanding dengan GDP dalam bentuk persentase. Nah, bisa dilihat dalam grafiknya. Selanjutnya, nah ini Bapak dan Ibu yang saya cintai, ini inklusi dan literasi di Indonesia. Ya. Kita bisa lihat ya, memang sebenarnya masih butuh effort yang lebih ya. Kalau bicara mengenai literasi, ya memang ada peningkatan dari 2016 sampai 2022 ya. Kita bisa lihat itu datanya dari 15%. Kemudian 2019 naik 19%, kemudian jadi 31%. Itu terkait dengan literasi. Kemudian inklusinya bagaimana? Inklusinya pun juga seperti itu, tapi memang tidak cukup signifikan gitu ya. Dari 2016 itu 12%, 13%, 2019 dan 2022 16%. Ya, tapi perlahan tapi pasti itu. Makanya kalau bisa bicara mengenai asuransi syariah memang
nggak apple to apple dengan perbankan syariah. Gitu. Karena kalau bilang bank kan orang sudah ini ya familiar ya. Kalau asuransi syariah belum begitu, apalagi kalau bicara mengenai dana pensiun atau penjaminan, atau kalau pasar modal malah justru sekarang lagi tren anak-anak muda kita, reksadana, apalagi yang pokoknya terkait dengan investasi di pasar modal, justru sekarang lagi tren. Makanya ada judul apa namanya, saya pernah langsung kunikahkan engkau dengan saham syariah gitu. Itu artinya kan sudah cukup familiar tuh di kalangan anak muda itu. Nah, kemudian ini ada 4 pilar. Nah, ini kita ambil dari roadmap-nya perasuransian. Alhamdulillah tahun kemarin sudah di launching roadmap perasuransian yang memang di dalamnya ada asuransi syariah, ada 4 pilar. Nah, ini pilar penguatan permodalan pendanaan dan pendalaman pasar. Ini termasuk di dalamnya adalah asuransi syariah. Kemudian governance and risk management, ekosistem industri, nanti bisa dilihat ini karena waktu kita terbatas, dan best practice dan international standard. Kita selalu mengacu best practice dan international standard untuk industrial reform tadi gitu ya. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu bisa lihat bagaimana ikhtiar kita untuk bisa perasuransian, kemudian penjaminan dan dana pensiun itu growth gitu ya, tumbuh berkembang. Nah, khususnya adalah perasuransian syariah. Nah, Bapak Ibu, ini kita bisa lihat peningkatan dan permodalan ekuitas perasuransian syariah. Ini kita ambil dari POJK yang memang baru saja ya di launching ya, POJK 23 tahun 2023 tahun kemarin. Nah, semula perusahaan asuransi syariah itu pemodalannya 100 miliar, kemudian meningkat menjadi 500 miliar. Modal store ya. Nah, kemudian perusahaan reasuransinya dari 175 miliar menjadi 1 triliun. Ya. Bagaimana dengan ekuitas minimumnya? Ekuitas minimumnya, kita bisa lihat peningkatan ekuitas minimum dilakukan secara bertahap. Saat ini, perusahaan asuransi syariah itu 50 miliar. Kemudian, insya Allah nanti di 2026, 100 miliar. Ya. Kemudian, begitu juga dengan perusahaan reasuransinya 100 miliar menjadi 200 miliar. Nah, ini kita nanti Bapak Ibu bisa lihat POJK 72 tahun 2016 sama POJK 23 tahun 2023. Ya, ini ekuitasnya ya. Kecukupan perusahaan ini itu ekuitas ya, KPPM ini memang karena masih baru sih ya. Nah, itu perusahaan asuransi berapa? 200 miliar menjadi 400 miliar. Kemudian reasuransi 400 miliar jadi 1 triliun. Nah, selanjutnya berdasarkan amanat P2SK memang di sini ada harus adanya spin off gitu ya. Jadi pemisahan unit syariah perusahaan asuransi, reasuransi dan penjaminan. Nah, ini bisa dilihat nanti POJK 10 dan 11 tahun 2023. Nih. Jadi memang ini amanah dari Undang-Undang P2SK. Bagaimana supaya syariah itu ibaratnya tidak lagi menyusu pada yang induknya yang konven, tapi dia harus bagaimana berikhtiar, bermujahadah untuk dia berdiri di atas kakinya sendiri gitu ya. Kemudian, nah ini tadi juga sudah sempat disinggung oleh Profesor Nur Huda bahwa kalau bicara mengenai wakaf asuransi memang di OJK memang belum diatur.
ya memang belum diatur, tapi memang boleh gitu ya. Ya, diperbolehkan. Ya. Ini kita lihat fatwa dari nomor 106 tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi. Nah, kalau ketentuan umumnya memang kan di sini disebutkan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan. Nah, kita lihat kalau misalnya berbicara mengenai manfaat asuransi, maka apa yang bisa diambil adalah sejumlah dana yang bersumber dari dana tabaruk yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya. Selain manfaat asuransi, ada namanya manfaat investasi. Yaitu sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasi. Nah, tentu jumlahnya, tadi sudah disinggung juga sama Profesor Nur Huda bahwa tidak boleh lebih dari sepertiga. Gitu ya. Jadi kadar kalau bicara mengenai manfaat asuransi boleh diwakafkan paling banyak di sini 45% dari total manfaat asuransi. Kemudian semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau pengganti menyatakan persetujuan dan kesepakatan. Kemudian ada ikrar wakaf. Kemudian ketentuan wakaf manfaat investasinya, manfaat investasi boleh diwakafkan oleh peserta asuransi. Kemudian wakaf jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga. Dan tadi sudah disinggung dari total kekayaan dan atau tirkah. Tirkah itu dana yang ditinggalkan gitu ya. Tentu nanti ini kaitannya dengan ahli waris gitu ya, tirkah dana yang ditinggalkan. Kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris. Kemudian ujroh terkait dengan produk wakaf. Ujroh tahun pertama paling banyak 45% dari kontribusi reguler. Kemudian akumulasi ujroh tahun berikutnya 50% dari kontribusi reguler. Nah, Ustadz Amrin dan Pak Saiful dan Bu Nina, Pak Profesor, serta teman-teman semuanya, Bapak Ibu, ini saya ada turunan dari fatwa ini, sebenarnya sudah terwakili dari fatwa tadi ya. Turunannya adalah pedoman terkait dengan pedoman implementasi fatwa wakaf manfaat asuransi. Ini ada pedomannya. Saya bacakan ya, mungkin ini dia dari slide udah nggak ada. Nah, pedomannya itu apa? Memutuskan bahwa pedoman implementasi fatwa wakaf manfaat asuransi dan saya boleh share ya? Coba saya share ya. Silakan. Coba saya share. Masih belum bisa. Masih belum bisa di share nih. Nggak apa-apa. Nanti bisa ini. Nah, ketentuan umumnya itu ada. Bisa, udah bisa. Belum, Pak. Nanti kita browsing juga masing-masing bisa mungkin, Pak. Baik. Mungkin baik. Sampaikan aja summary-nya. Ya, summary-nya ketentuan umum itu nanti ada janji wa'ad, tadi juga ada disinggung wa'adnya seperti apa, kemudian ikrarnya, produk wakafnya bagaimana nanti dalam asuransi. Nah, perlu dijelaskan kalau bicara mengenai wakaf asuransi, maka dia bukan wakaf yang bersifat muakkad ya, tapi dia bersifatnya mu'abbad ya. Mu'abbad. Kalau muakkad, udah bisa share ya? Sudah ya, coba ya. Masih belum bisa. Masih belum bisa. Host disable participant screen. Apa-apa, nanti saya kasih ini ya. Jadi dia harus sifatnya adalah mu'abbad gitu ya. Gitu, karena dia langsung manfaatnya dirasakan gitu. Nah, ini kedua ada ketentuan implementasi wakaf sebagai produk asuransi. Ada namanya produk PID ya. PID itu berarti nanti
di samping ada asuransi, kemudian dikawinkan dengan investasi gitu ya. Nah, ini mencantumkan kata wakaf dalam nama produknya, misalnya Amanah Wakaf Link atau Fleksi Ikhtiar Wakaf gitu ya. Nah, ada lagi asuransi Dwi Guna Murni. Nah, kemudian mencantumkan nama wakaf, ditentukan bahwa ujroh yang diterima perusahaan asuransi minimal 50, maksimal 50% dari kontribusi. Kemudian ada janji, ada wa'ad mulzim, janji yang mengikat dari pihak atau pihak yang ditunjuk untuk menerima wakaf tadi. Tadi maksimal nggak boleh lebih dari 45%, ada ikrar. Nah, kurang lebih seperti itu isi dari pedomannya ya. Sebenarnya sudah terwakili di fatwanya tadi. Demikian mudah-mudahan nanti bisa kita diskusi. Selanjutnya saya silakan kepada Pak Saiful. Jazakallah Pak Saiful. Baik Pak Muhammad Musa, terima kasih untuk penyampaian materinya pada sore hari ini. Ya. Baik, kita langsung ke materi ketiga, yaitu Dr. Nina Mutrika. Kami persilakan Bu Dr. Nina. Baik, terima kasih Pak Saiful. Apakah cukup terdengar suaranya? Jelas, clear. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Prof. Nurul Huda, beliau juga guru kami ya. Kemudian panelis yang lain Pak Dr. Musa, kemudian Pak Amrin yang sangat konsisten nih untuk melakukan edukasi mengenai ekonomi syariah, dan senior saya juga kita pernah di perusahaan yang sama. Jadi gedung. Bapak Ibu sekalian, kali ini saya mewakili Islamic Insurance Society yang memang juga perkumpulan para ahli asuransi syariah. Dan saya praktisi, jadi mungkin view-nya mungkin lebih banyak ke praktikal ya, ke praktis, dan mohon maaf juga mungkin ada curhat-curhat colongan gitu ya, karena kalau praktisi itu di lapangan jadi suka ada kendala-kendala yang memang dihadapi langsung di lapangan. Baik, mungkin bisa dibantu untuk share screen-nya, silakan Pak. Mungkin kalau beberapa hal yang sudah di-cover oleh pembicara sebelumnya, saya akan skip aja. Intinya memang wakaf asuransi ini sesuatu hal yang baru bagi kami di industri, ya walaupun memang fatwa sendiri sudah keluar dari tahun 2016, dan perusahaan asuransi itu rata-rata sudah memasarkan wakaf atau fitur wakaf ini dari tahun sekitar 2018-an, 2019 gitu Bapak Ibu sekalian. Tapi memang kalau kita lihat di industri wakaf asuransi ini masih jauh gitu ya dari yang kalau kita bicara mengenai potensi wakaf tunai maupun wakaf asuransi itu sendiri. Dokter Nina kalau mau share screen juga udah jadi cost. Oh, coba ya Pak, sebentar. Coba. Apakah sudah terlihat? Belum ya, sebentar. Sudah, tinggal di slideshow. Tinggal di slideshow sebentar. Udah ya Pak. Baik. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian, ini memang saya kutip hadis aja bahwa salah satu amal jariah itu adalah sedekah jariah atau wakaf ya di sini, yang memang selama ini kami juga di industri itu mengajak para nasabah untuk melakukan wakaf, karena ini adalah salah satu amalan atau amal soleh yang pahalanya terus mengalir gitu. Jadi perencanaannya itu nggak cuma perencanaan di dunia, tapi perencanaan yang sampai ke akhirat gitu. Dan itu memang hanya terjadi di asuransi syariah kan. Gitu.
Eh, ya ini kalau wakaf ya secara umum Bapak Ibu sekalian tadi sudah disebutkan ya bagaimana potensinya. Saya juga hanya mengutip dari Kenex gitu ya bahwa wakaf tunai itu masih sangat besar potensinya dan untuk actualnya atau pencapaiannya sendiri itu masih cukup jauh dari yang memang potensi yang sudah pernah dihitung. Demikian juga dengan wakaf asuransi, karena memang asuransi sendiri tadi sudah disebutkan ya oleh Pak Musa bahwa market share-nya masih asuransi syariah nih, market share-nya masih kecil, penetrasinya masih rendah, literasinya juga masih jauh gitu. Jadi memang asuransinya aja masih asuransi syariahnya aja masih belum paham, apalagi ini mengenai wakaf terhadap asuransi itu sendiri. Untuk potensi wakaf di asuransi memang belum banyak yang menghitung ya, belum banyak yang kita nggak pernah lihat gitu ya di presentasi-presentasi mana gitu di asosiasi atau di mana yang menyampaikan data mengenai potensi wakaf asuransi gitu, karena ini memang akhirnya belum menjadi suatu yang seksi lah gitu untuk dikejar oleh industri. Tapi ada beberapa data yang agak lumayan lama juga mengenai potensi wakaf asuransi bisa mencapai 1 triliun. Kemudian juga ini di tahun 2021 di salah satu perusahaan yang berwakaf baru sekitar 298, walaupun saat ini di tahun 2024 karena saya ada di situ, polis ya, di perusahaan kami itu udah mencapai sekitar 1.000 polis Pak untuk polis yang memiliki fitur wakaf gitu, karena memang baru fitur wakaf yang dipasarkan. Salah satu strength-nya adalah juga bahwa sebenarnya wakaf ini sangat cocok dengan karakteristik asuransi syariah itu sendiri. Asuransi syariah itu kan sangat kental dengan nuansa kebaikan, saling membantu, saling menolong, tabaruk, bersama-sama gitu ya. Jadi memang value-nya itu adalah value yang kebaikan gitu. Jadi sangat cocok juga ditambahkan dengan proposisi wakaf itu sendiri. Nah, tadi sudah disebutkan sebelumnya bahwa wakaf itu kalau di asuransi sesuai dengan fatwa itu ada 2 model. Yang pertama adalah wakaf dari santunan. Ini adalah santunan tentu saja dari klaim ya. Jadi kalau santunan itu pesertanya atau pemegang polisnya itu udah meninggal, Pak. Jadi baru bisa, karena wakaf itu kan dananya udah harus ada ya, dananya harus jadi milik gitu. Jadi milkutam kalau kata Ustadz. Jadi memang belum bisa diwakafkan kalau dananya itu belum ada. Baru bisa diwakafkan kalau pemegang polisnya wafat, kemudian ada santunan asuransi. Nah, santunan itu yang diwakafkan oleh ahli waris sebenarnya sebagai pihak yang menerima dari santunan itu. 45%-nya diwakafkan. Itu yang wakaf yang dari santunan. Yang kedua adalah wakaf bisa dari nilai investasi, karena tentu saja produk-produk asuransi kan saat ini banyak juga yang memiliki nilai investasi atau nilai semacam tabungan gitu. Jadi untuk investasi ini bisa dilakukan pada saat pemegang polis itu masih hidup, dia melakukan withdrawal atau penarikan dana kemudian diwakafkan, atau bisa juga pada saat meninggal, karena nanti kan pada saat meninggal itu kan santunan asuransi plus nilai investasinya akan diberikan kepada ahli waris atau penerima manfaat. Nah, itu juga bisa diwakafkan sebesar maksimum 1/3 dari tirkahnya. Gitu ya. Jadi sebenarnya wakaf asuransi itu apa gitu. Orang tuh suka ini Pak Amrin, Pak Saiful kan kebalik-balik. Ditanya wakaf asuransi apa asuransi wakaf gitu. Jadi ini tuh adalah wakaf manfaat asuransi kalau di DSN yang menyampaikan. Jadi wakaf dari manfaat asuransi yang diwakafkan, intinya gitu ya, bukan mengasuransikan wakaf. Nah, dalam aspek wakaf itu sendiri di sana meng-combine antara aspek-aspek sosial dan aspek-aspek komersial. Ya tentu adalah wakaf ini adalah aspek sosial gitu ya, lillahi ta'ala, kemudian juga kepentingannya akhirat, amal jariah gitu. Dan dikombine dengan aspek komersial yaitu asuransi, memberikan manfaat finansial.
memberikan santunan kepada ahli waris atau penerima manfaat pada saat ada musibah, yaitu meninggalnya si pemegang polis gitu. Jadi ini seimbang lah gitu, ada yang aspek akhiratnya gitu ya, santunan yang diwakafkan, tapi ada aspek dunianya juga untuk kemaslahatan finansial dari pihak-pihak yang ditinggalkan oleh si peserta atau pemegang polis itu sendiri. Nah, ini wakaf kalau di implementasinya di asuransi jiwa, karena ini memang fatwanya mengatur mengenai wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi. Itu sebenarnya bisa diklasifikasikan, tadi sudah sempat dimention sedikit oleh Pak Musa, bisa diklasifikasikan ke dalam produk dan juga ke dalam fitur. Ini yang disebut di pedoman implementasi, bahwa memang bisa dalam bentuk produknya memang produk wakaf gitu. Jadi memang nanti santunannya itu diwakafkan, wajib gitu. Memang nanti ujungnya itu adalah goals-nya itu adalah wakaf gitu. Ini produk wakaf, ada yang sifatnya ada investasinya atau terkait dengan investasi PAID, maupun yang tidak ada investasinya. Jadi sebenarnya basicnya memang semua produk asuransi jiwa, baik PAID, non-PAID, itu bisa diwakafkan, intinya begitu ya. Inti kalau memilih jalur produk wakaf. Setahu saya di industri asuransi jiwa saat ini, Pak, belum ada yang memiliki produk wakaf. Kenapa? Karena ini Pak Musa, jadi maksimum ujrohnya 50%. Maksimum ujroh 50% itu membuat perusahaan asuransi hanya bisa mengambil fee gitu ya, atau mendapatkan ujroh atau mendapatkan pendapatan itu maksimum hanya 50% dari kontribusi. Kenapa itu susah implementasinya? Karena kebetulan memang kebanyakan saat ini baru dipasarkan itu melalui keagenan, sehingga untuk keagenan itu memerlukan kompensasi atau komisi yang tinggi gitu ya. Jadi untuk 50% itu agak mepet apabila kompensasinya memang harus diturunkan kalau memasarkan produk wakaf. Sehingga yang banyak dipasarkan saat ini adalah fitur wakaf. Fitur wakaf itu opsional, jadi nasabah ditawarin mau wakaf apa enggak gitu. Jadi memang kalau produk-produk syariah dalam aplikasinya, nanti pada saat ngisi aplikasi akan ditawarkan ke nasabah, oh kita punya fitur wakaf, apakah Bapak bersedia untuk menambahkan jadi fitur wakaf gitu. Ya memang kalau fitur wakaf kita nggak bisa promosikan itu sebagai produk wakaf, karena memang hanya fitur, jadi hanya tambahan manfaat lah, pilihan untuk berwakaf itu. Jadi secara campaign, secara marketing memang nggak bisa di highlight mengenai mengedepankan mengenai wakafnya, kan memang bukan merupakan produk wakaf itu sendiri. Tapi memang ada ketentuan-ketentuan wakaf, karena bagaimanapun term and condition-nya kan harus jelas ya di polis gitu. Jadi itu semua akan disebutkan dalam polis asuransi tersebut. Baik, dari flow-nya sendiri, Bapak Ibu sekalian, buat tambahan informasi. Jadi pada saat nasabah awal melakukan pengajuan asuransi, mengisi formulir, maka tadi akan ditawarin ya, apakah mau wakaf. Kalau memang mau wakaf, maka akan ada satu tambahan formulir yang harus diisi, yaitu formulir permohonan wakaf dari peserta atau pemegang polis yang memang berisi permohonan untuk nanti diwakafkanlah santunan asuransinya. Selain permohonan dari pemegang polis, itu juga diperlukan janji atau waat dari calon ahli waris atau penerima manfaat, karena nanti pada saat klaim terjadi, si pemegang polis kan wafat, jadi yang ada adalah si penerima manfaat atau ahli waris. Jadi nanti yang melakukan ikrar itu adalah si ahli waris gitu. Jadi kenapa hanya janji di depan? Karena memang sekali lagi duitnya belum ada gitu. Jadi para nazir wakaf yang bekerja sama dengan asuransi itu ya suka ini Pak, mereka menghitungnya potensi wakaf gitu, karena ada wakafnya, polisnya ada, berapa yang dinilainya ada, tapi nggak tahu kapan dananya itu akan wujud gitu, karena memang tergantung situasi yang terkait dengan risiko gitu ya.
Nah, kemudian jika dana sudah tersedia, baru dilakukan ikrar wakaf. Biasanya diwakili oleh salah satu ahli waris gitu ya untuk melakukan ikrar wakaf dengan nazir, dengan pilihan-pilihan pilihan-pilihan program biasanya yang ada di nazir wakaf. Kemudian dana ini akan dikelola oleh nazir, dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan dan dikelola sesuai dengan ketentuan wakaf yang berlaku. Nah, itu kalau santunan asuransi. Sedangkan kalau nilai investasi, karena bisa jadi dua opsi ya, nilai investasi ini bisa dilakukan pada saat peserta atau pemegang polis masih hidup, sehingga dia bisa menambahkan sendiri, ngisi form untuk melakukan wakaf dari withdrawal dari nilai tunai maupun dari saldo yang dimiliki. Kemudian itu diwakafkan ke nazir yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi biasanya, atau pada saat nasabah sudah wafat dan itu bagian dari harta yang diwakafkan oleh melalui si ahli waris. Ini sudah sempat saya mention, flow-nya adalah pada saat pengajuan ada tambahan dokumen. Nah, pada prakteknya memang akhirnya kalau nasabah memilih menambahkan fitur wakaf ini, TAT dokumen itu agak lebih panjang Bapak Ibu, karena dokumen wakaf ini most likely masih manual, jadi masih form yang di print, ditandatangan basah gitu ya. Bisa sih pakai private, tapi belum semua orang pakai private ya sekarang. Jadi kalau ada 3 ahli waris, maka harus ada 3-tiganya tanda tangan. Gitu. Jadi untuk memitigasi resiko dispute ya di kemudian hari gitu, dan memang di fatwanya juga disebutkan mereka harus acknowledge sehingga ada perlu tanda tangan basah. Sementara kalau nggak ada form, maksudnya nasabah nggak milih wakaf, itu sebenarnya nggak perlu form basah ini, semua harus semua udah digital semua gitu. Jadi ada lag karena ada form manual basah yang harus ditanda tangan dan harus dikirimkan kepada perusahaan asuransi. Prakteknya adalah kalau form ini belum dikirim, belum diterima oleh perusahaan asuransi, maka pengajuan asuransi itu masih akan di hold, masih akan belum bisa di approve gitu, karena belum diterima form aslinya gitu, karena perusahaan asuransi someday misalnya amit-amit ada gugatan dari ahli waris, kenapa dananya kok diwakafkan, memang perusahaan asuransi harus punya form dari pernyataan dari si ahli waris itu sendiri yang memang di depan udah tanda tangan gitu. Jadi itu terkait dengan flow. Kemudian pada saat klaim, tentu saja pada saat klaim maka nasabah akan ahli waris akan mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi. Kemudian perusahaan asuransi akan mengkontak nazir wakaf. Ini ada wakaf dari nasabah nilainya sekian untuk program apa, dan akan dibantu untuk melakukan ikrar wakafnya. Gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang ditambahkan lah ya dari prosedur atau flow yang standar yang biasa berlaku. Gitu. Kemudian ya ini beberapa hal yang ini juga riset yang pernah saya lakukan kebetulan waktu sekolah ambil wakaf ininya risetnya. Jadi beberapa kendala yang dihadapi pertama adalah dari internal manajemen perusahaan itu sendiri terkait dengan memang belum kuatnya komitmen untuk mengembangkan wakaf. Jadi memang wakaf ini masih somehow dianggap tren gitu. Jadi kadang perusahaan lain punya, kita juga harus punya gitu. Atau agennya minta, itu di perusahaan lain ada loh wakaf, kok masa kita nggak ada gitu. Jadi ya akhirnya yang kayak inilah Pak, kalau tren lah ya, makanan lagi tren apa gitu, jadi semuanya pada punya gitu. Tapi kalau memang nggak benar-benar di fulfill dengan infrastruktur yang memadai, maka itu nggak akan sustain. Itu kemudian produk dan fitur, tadi saya sempat mention juga, dengan fitur ini ujrohnya terbatas kalau menggunakan produk wakaf. Kemudian kadang produk ini masih produk-produk yang unit link gitu, yang memang secara kontribusi itu agak lebih tinggi gitu ya, jadi sehingga nggak terlalu affordable untuk wakaf. Dan di perusahaan sendiri rasanya belum banyak yang memiliki strategi dan insentif pemasaran terkait wakaf gitu. Jadi memang karena bukan ini ya, bukan produk unggulan utama gitu ya. Jadi memang wakaf ini belum banyak yang memiliki strategi pemasaran khusus lah yang wakaf gitu. Masih menggunakan ya pemasaran dengan produk-produk yang sama dengan produk yang lain. Gitu.
Dari perusahaan memang turunannya masih banyak, tapi kira-kira itu yang major. Kemudian kalau dari sisi regulator, Pak Musa mungkin bisa nanti dikoreksi ya kalau ada yang kurang tepat atau bisa ditambahkan. Jadi memang pengaturan wakaf di OJK sendiri saya belum melihat itu ada pengaturan. Adanya adalah dari fatwa, baik fatwa 106 maupun pedoman implementasinya. Ya bagi industri gini Pak, nggak ada aturan tuh satu sisi nggak ada polisi gitu ya. Tapi di satu sisi kalau ada dispute kita bingung nih basisnya yang mana gitu. Jadi di satu sisi ya udah nggak ada aturannya, udah ini aja gitu ya. Tapi di satu sisi kita perlu untuk merumuskan ini sebenarnya seperti apa sih yang standar yang memang aturan yang berlaku untuk wakaf ini. Kemudian juga insentif Pak, di mana-mana juga somehow memang bisnis ya perlu insentif gitu agar perusahaan ini ada semangat lah, ada motivasi untuk terkait dengan pengembangan wakaf. Tentu saja dari nasabah juga berkontribusi karena dengan rendahnya pemahaman wakaf ini juga tentu saja membuat wakaf ini agak slow gitu ya pengembangannya selama ini di industri. Dari beberapa literatur, dari beberapa riset juga nasabah ini masih agak kurang comfortable atau kurang percaya gitu ya dengan pengelolaan dari pengelola wakaf, baik perusahaan maupun nazir gitu ya, karena kebanyakan merasa boleh nggak saya wakafnya ke masjid yang sebelah saya aja gitu, boleh nggak saya wakafnya ke yayasan yang punya saya sendiri gitu. Ya sebenarnya boleh-boleh aja, cuma bagi perusahaan kami agak sulit kalau mengentertain semua permintaan-permintaan itu, karena akan sangat banyak yang harus diadministrasikan. Ini saya rasa saya udah jelaskan, nanti boleh kita share materinya. Kemudian juga dari sisi regulator tadi termasuk pembatasan ujroh itu ya. Kemudian belum banyak insentif mengenai wakaf. Jadi kayak campaign-campaign, program-program itu belum banyak juga yang terkait dengan wakaf. Nah, beberapa hal yang saya sempat rumuskan di sini, coba saya ini karena nggak terlalu kelihatan. Tadi beberapa tantangannya, kemudian ya kira-kira hal-hal yang bisa diajukan untuk pengembangan wakaf dari sisi perusahaan. Memang mau nggak mau kalau mau serius mengembangkan wakaf ini diperlukan effort gitu ya, diperlukan modal, diperlukan sumber daya, infrastruktur gitu yang mendukung untuk pengembangan wakaf. Jadi memang harus ditreat sebagai produk unggulan yang memang harus dibuat misalnya research gitu, karena untuk produk-produk pengembangan produk itu memang harusnya biasanya tuh ada riset-riset yang memadai gitu, sehingga jelas customer base-nya di mana, kemudian affordability-nya berapa, infrastrukturnya apa aja, dan seterusnya itu bisa disiapkan gitu ya. Kemudian juga ya tentu diperlukan strategi marketing yang spesifik yang khusus wakaf gitu ya, karena memang wakaf itu sesuatu gitu ya yang banyak nilai-nilai jariahnya, sosialnya, kemudian juga amal ibadah gitu ya, strategi ini tuh adalah perencanaan keuangan berkelanjutan sampai ke akhirat dan seterusnya, itu perlu dilakukan strategi yang berbeda. Tentu kalau dari sisi regulator memang kedepannya diperlukan kejelasan regulasi dan juga edukasi dan literasi gitu, karena bagaimanapun harus didudukkan dulu edukasi dan literasi mengenai wakaf itu sendiri, baru kemudian masyarakat akan memahami dan juga bekerja sama atau berpartisipasi dalam program wakaf. Gitu. Yang terakhir tentu dari nasabah, dari khalayak, dari masyarakat gitu yang perlu memahami mengenai wakaf itu sendiri, keutamaannya dan seterusnya, dan juga mengenai pemanfaatan dana wakaf gitu ya. Pemanfaatan dana wakaf, bank dana itu akan terus mengalirkan pahala dan keutamaan-keutamaan wakaf lainnya gitu, yang itu saat ini bisa difasilitasi oleh perusahaan asuransi gitu. Jadi one stop sambil berasuransi juga bisa melakukan wakaf. Baik Bapak Ibu sekalian, dari saya ini yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup ada satu quote bahwa
sebenarnya siapa sih manusia yang paling beruntung, yang berbahagia gitu ya. Salah satunya adalah manusia yang berhenti nafasnya namun tidak berhenti pahalanya gitu. Jadi kan kalau kita selama ini kan berpikir mengenai pasif income gitu ya, yang kita tidur juga uangnya jalan gitu. Tapi ini adalah pasif pahala nih gitu, yang pahalanya akan terus mengalir jalan sendiri walaupun kita mungkin sudah nggak ada gitu. Baik, itu saja Pak Saiful, Pak Amrin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina yang sudah menyampaikan materinya ya. Saya tidak memberikan catatan atau summary dari masing-masing pembicara pada sore hari ini karena waktu cukup mepet ya. Mungkin sebentar lagi kita juga akan menjalankan berbuka puasa. Jadi saya menyerahkan kepada yang sudah hadir di dalam Zoom ini, mungkin 3 penanya lebih dulu dengan raise hand untuk menyampaikan pertanyaan atau mungkin masukan dan sebagainya. Mungkin kami persilahkan untuk mengangkat tangannya atau raise hand. Baik, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Pak Febriansyah. Selamat. Saya Febriansyah. Yang pertama, saya tidak kurang begitu paham tentang wakaf asuransi. Yang pertama yang saya tanyakan, boleh tahu dasar syariahnya wakaf asuransi? Ya, kalau dasar syariah wakaf dan syariah asuransi kan kita tahu. Dasar syariah wakaf yang diasuransikan maksudnya, yang mencakup keduanya, bukan satu-satu, bukan wakaf, bukan asuransi, bukan. Yang kedua, negara mana saja yang sudah menggunakan wakaf asuransi? Baik. Febriansyah dari mana Pak? Mohon maaf. Saya dari mahasiswa UIN, Pak. Pak Sowin, Ciputat Pak ya. Baik. Pertanyaan ditujukan ke siapa nih berarti Pak Febriansyah? Sebenarnya ada 3 nih, Pak. Oh, mungkin ke Prof. Nurdin mungkin ya. Baik, Pak Bren ya. Mungkin pertanyaannya ada 3, masih kurang 1 nih saya bacakan. Oh, 1 lagi. Apa tuh, Pak? Seperti apa praktek wakaf asuransi? Karena asuransi itu bagi saya adalah bisnis, Pak. Bukan apa? Bukan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi asuransi itu adalah bagian dari bisnis. Ya kalau diklaim untung, kalau tidak diklaim ya buntung gitu. Karena kalau cuma konsepnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu bisa membantu tetangga, bisa bantu siapa saja bisa, tapi kan ini bukan. Terkadang di pihak asuransi sendiri itu kurang jelas pemanfaatannya, di bisnisnya buat apa saja kan gitu kan, kita kadang-kadang nggak tau. Baik, itu saja Pak. Baik, boleh. Terima kasih Pak. Tahu sama siapa yang saya tanyakan, tapi boleh nggak Pak bantu jawab. Baik, ada 3. Waalaikumsalam. Ada 3 pertanyaan dari Pak Febriansyah dari UIN Ciputat ya. Yang pertama dasar ya wakaf asuransi dan kemudian negara mana saja yang sudah menerapkan produk ini atau fitur ini. Yang mungkin pertanyaannya lebih tepat ke Prof. Nur Huda, tapi Pak Muhammad Musa maupun Mbak Nina bisa menambahkan dan produk-produk apa namanya praktek-prakteknya gitu tentang asuransi syariah itu ya. Mungkin Mbak Nina atau Pak Muhammad Musa bisa menyampaikan. Silakan Prof. Nur Huda untuk memberikan tanggapannya. Baik, makasih Pak Febriansyah ya. Nah, ini saya khawatir saya lagi diuji nih. Nah, karena yang nanya orang UIN masalahnya ya. Jadi beda nih, pertanyaan nguji dengan pertanyaan nggak tahu beda, ya kan? Nah, ini nggak tahu, ini nggak tahu. Nah, ya karena saya harus hati-hati ya. Nah, kalau profesor diuji bahaya nanti. Ya artinya mahasiswa. Jadi secara esensial Febriansyah ini 2 produk digabungkan satu ya. Satu sifatnya adalah komersil ya, satu sifatnya sosial. Kita harus pisah dulu satu-satu. Asuransi syariah ya, terlepas dari persoalan ya khilafiyah, tetapi Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa ya, dan kita sangat paham fatwa sifatnya tidak mengikat ya, pilihan ya. Kalau orang mau percaya dengan apa yang dijadikan fatwa oleh ulama, ikuti silakan. Kalau kita
menganggap bahwasanya ya al ulama warasatul anbiya. Nah, jadi artinya secara ketetapan hukum jelas untuk asuransi syariah. Yang kedua untuk wakaf. Ya, kalau wakaf di Al-Qur'an nggak ada yang secara implisit. Ya, Allah nyatakan secara eksplisit. Nah, sekedar saya tambahkan, ya dalam konsep keilmuan sedekah itu kita bagi dua bisa. Ya, Febriansa. Nah, jadi ada yang sedekah wajibah, sedekah nafilah. Sedekah nafilah itu infak, wakaf. Ya, antara lain sedekah itu sendiri. Nah, kalau saya balik bertanya ke Febriansa, tahu beda antara infak dengan sedekah? Insyaallah. Hah? Insyaallah, Pak. Nah, jadi artinya secara esensial di dalam Al-Quran Allah nyatakannya secara implisit. Ya, nanti baca beberapa ayat Allah yang ulama menyepakati itu adalah ayat terkait tentang wakaf. 1. Al-Baqarah 261. Ya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah ila akhiril ayat. Ini ayat tentang wakaf. Yang kedua, Ali Imran ayat 92. Ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, dan ingat dasarnya ketika itu Abu Talha dia punya aset berupa kebun kurma, maka dia wakafkan karena dia ingin memberikan yang terbaik dari apa yang dia miliki. Nah, itu dasar secara apa? Quran, wakafnya dulu ya. Nah, yang kedua dasar sunnah tadi udah disampaikan. Ya, antara lain izamatul insanun qata ilamin salasah yang disampaikan oleh Bu Nina tadi. Yang kedua, kisah ketika Sayyidina Umar bin Khattab ya ingin mewakafkan hartanya, mewakafkan tanah atau ingin mengoptimalkan tanah yang ada didapatkan di Khaybar. Maka Rasulullah katakan apa? In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu mau tahan pokoknya. Tahan pokoknya itulah yang wakaf. Ya secara esensial dia adalah al-habs. Artinya menahan. Nah, berarti secara esensial pula bahwasanya kita sudah bisa dapat tarik simpulan ya bahwasanya secara hukum wakaf memenuhi kriteria. Ya, dalilnya sudah disampaikan. Kemudian yang ketiga, ketika dia diintegrasikan ya. Nah, jadi ketika dia diintegrasikan menjadi satu produk yang namanya wakaf manfaat asuransi. Nah, asuransinya tentu dalam tanda petik disampaikan Bu Nina tadi, dia adalah asuransi yang sifatnya adalah syariah. Nah, dengan dasar dalil tadi ya saya yakin ya Febriansyah juga sangat paham. Ya, artinya tentu tidak semua ya dasar hukum itu disandarkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, ada wilayah untuk istihad. Nah, disitulah yang kemudian tadi saya katakan fatwa dimunculkan di situ. Ya, artinya fatwa dua-duanya sudah ada. Fatwa wakaf uang sudah ada tahun 2002 bulan Mei tanggal 11 Mei ya tepatnya. Nah, begitu juga dengan fatwa yang terkait dengan asuransi syariah. Jadi secara esensial ya ini yang menjadi dasar hukumnya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk poin yang pertama. Ya, jadi artinya boleh kita ikuti ketika memang kita tadi meyakini apa yang menjadi ketetapan ulama kita, majelis ulama kita, khususnya Dewan Syariah Nasional kita, ya berarti silakan, kalau tidak juga silakan. Clear ya sampai di situ? Sama, ulama memfatwakan bunga bank itu adalah kategori riba. Riba itu jelas hukumnya adalah haram. Nah, tapi masih banyak nggak orang yang menggunakan bank konvensional? Masih banyak. Karena dia menganggap bahwasanya bunga itu bukanlah sesuatu yang disebut dengan riba. Silakan, ya itu pilihan. Nah, kita dalam kapasitas untuk memaksakan tentunya. Ya, itu jawaban saya untuk poin yang pertama. Yang mana saja yang sudah menggunakan, ya kita termasuk yang sudah menggunakan. Ya, makanya dalam yang disampaikan Bu Nina tadi, ya ini saya manggilnya jadi ibu, mbak ya, biarin aja ya. Jadi kadang muda, kadang tua Nina ya. Nah, jadi itu secara esensialnya. Di kita udah jalan, ya. Nah, negara Malaysia juga sudah menjalankan, ya. Nah, jadi artinya
kalaupun ada negara lain berbeda, itu nggak ada masalah. Jangankan negara lain, antar kita aja juga berbeda di Indonesia pandangannya. Kan begitu ya? Nah, itu secara esensialnya. Mudah-mudahan berkenan Febriansyah ya, dan mudah-mudahan tidak sedang diuji saya. Ya, sehat selalu Febriansyah ya. Alhamdulillah. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nur Huda. Baik, untuk praktek-praktek mungkin Pak Muhammad Iya, Musa atau Mbak Nina ingin iya. menyampaikan. Izin ya, Mbak Nina, sebelum Mbak Nina. Silakan Pak. Ya, izin Pak Saiful. Jadi memang tadi kalau bicara mengenai industri, pasti bisnis. Nggak ada yang nggak bisnis. Hidup kita ini memang bisnis, ya kan? Seperti tadi dijelaskan sama Profesor Nur Huda adalah, ya kalau dalam dalilnya ya, kalau dalam surat As-Saff ya Ustaz ya. Ya. Al adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Itu kan. Al adullukum ala tijarah. Nah, mau nggak kamu aku ajak perdagangan yang tidak pernah rugi, bisnis yang nggak pernah rugi, bisnis lagi, ya kan? Nah, jadi semua kehidupan kita tuh pasti bisnis gitu. Nah, cuman bagaimana bisnis itu dilandaskan pada nilai-nilai yang memang yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya gitu Mas Febriansyah. Jadi asuransi itu kalau secara praktek asuransi syariah itu, maka nanti mungkin Mbak Nina bisa menambahkan, maka bukan, terutama ini asuransi jiwa ya, kalau terkait dengan wakaf asuransi itu asuransi jiwa. Jadi maka di sini dijelaskan apa? Bahwa bukan jiwanya yang diasuransikan, tapi bahasanya adalah income protect income gitu ya, protect income. Jadi income seseorang, misalnya Mas Febrian udah berkeluarga belum? Belum ya? Sudah. Oh sudah. Mas Febrian kan sudah berkeluarga. Misalnya penghasilannya setiap bulan 50 juta, misalnya gitu ya. Penghasilan 50 juta, maka suatu ketika memang ada qadarullah, ada sesuatu dan hal, ya kan, Mas Febrian sebagai kepala keluarga, misalnya ya mohon maaf meninggal dunia gitu atau cacat tetap gitu ya, nggak bisa melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan, tapi dalam hal ini ada namanya protect income gitu ya, income yang sudah diprotek dengan asuransi, jadi tidak mengganggu perekonomian keluarga gitu. Jadi keluarga tetap kebutuhan sehari-harinya terpenuhi gitu ya. Anak tetap sekolah gitu. Kemudian tetap makan yang bergizi dan lain sebagainya. Nah, jadi itu Mas Febrian. Kemudian dasar syariah tadi juga alhamdulillah sudah dijelaskan juga sama Prof. Nur Huda. Kemudian negara mana saja juga sudah ini. Gitu ya Mas Febrian ya. Saya cuma menambahkan dari Prof. Nur Huda. Silakan Mbak Nina. Baik, saya juga sedikit aja dari sisi praktek ya, Mas Febri. Kalau saya dari sisi praktisi, memang kami akan selalu mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang dituangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Kalau mengenai asuransi itu dari tahun 2001 udah ada fatwanya mengenai pedoman umum asuransi syariah. Kemudian juga ketentuan-ketentuan OJK yang itu juga mengatur mengenai praktek di industri asuransi syariah. Dan di perusahaan asuransi syariah itu juga ada dengan pengawas syariah gitu ya, yang mengawasi praktek implementasi aspek syariahnya gitu. Kalau dari sisi bisnis dan non bisnisnya, memang di asuransi syariah ya seperti disampaikan Pak Musa, ada bisnisnya, ada yang bukan bisnisnya gitu. Yang namanya perusahaan pasti akadnya adalah akad-akad bisnis, makanya kami menggunakan akadnya wakalah bil ujroh, mewakilkan dengan kita dapat ujroh. Yang non bisnis apa? Yang non bisnis adalah sesama nasabah. Jadi sesama peserta itu akadnya adalah akad tabaru, yaitu dia hibah. Makanya memang aspek sosialnya, aspek saling menolong, saling membantu, saling menanggung risiko itu adalah di sesama peserta, sesama nasabah.
dari premi atau kontribusi yang dibayarkan itu sebagian akan jadi dana hibah gitu, akan dihibahkan ke dalam dana tabaru untuk membantu peserta lain yang kena musibah gitu. Jadi aspek saling membantu, takaful, ta'awun, itu ada di aspek menghibahkan sebagian dana untuk menolong atau membantu nasabah lain, peserta lain yang terkena risiko melalui pengumpulan dana ke dalam dana tabaru gitu. Sedangkan perusahaan asuransi sebagai pengelola tentu dituntut untuk mengelola secara profesional gitu ya, secara baik, secara amanah, dan kita akadnya adalah akad bisnis, jadi memang ada ujroh atau ada fee yang tentu saja itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan aspek-aspek ketentuan syariah juga. Saya rasa itu aja Pak Saiful, tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, Marina. Baik, terima kasih Pak Prof. Nur Huda, Pak Muhammad Musa, dan Ibu Nina, serta para peserta webinar pada sore hari ini. Mohon izin ini kita nggak bisa membuka pertanyaan lagi, walaupun mungkin masih banyak yang perlu kita diskusikan gitu ya, karena tepat waktu ini kita akan berbuka puasa gitu ya. Menurut para penceramah ini salah satu yang time gitu, tepat buka puasa. Jadi semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini mohon izin untuk kita akhiri gitu ya. Semoga bisa menjadi penambah ilmu kita dan menjadi keberkahan, mungkin mendapatkan pahala yang baik ya di bulan Ramadan ini yang penuh berkah gitu ya, sehingga pada akhir setelah asar gitu menjelang maghrib ini mungkin juga waktu yang makbul, mungkin bisa kita manfaatkan untuk nanti berdoa gitu ya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita bisa berdiskusi lebih lanjut, karena masih banyak sepertinya pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin di sore malam hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Prof. Nurul Huda, Pak Muhammad Musa, dan Mbak Nina ya. Saya juga panggil Mbak Nina juga karena kawan kita juga ya. Atas waktunya, atas penyampaian materinya yang sangat memberikan masukan buat kita dan menjadi awal untuk diskusi lebih lanjut gitu. Juga terima kasih kepada Pak Abdullah Amri ini yang secara konsisten melakukan kegiatan kajian online ya. Kali ini udah yang ke-22. Semoga bisa terus istiqomah untuk menjalankan kajian online ini. Baik, kita tutup kajian kita tutup dengan bacaan kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Semoga apa yang kita dapatkan pada sore ini merupakan hikmah dan yang benar dari Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Musa sehat ya Ustaz Musa. Prof, terima kasih Prof. Ya, sama-sama ya. Ya. Ternuhun, terima kasih. Sama-sama. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. برحمتك يا ربي لا